Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang kembali menerjang Desa Penadaran di Kabupaten Grobogan. Sejumlah rumah rusak dan talut ambruk. Diduga karena masalah rumah tangga, seorang suami di Kota Semarang tega membunuh istrinya. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi. Di tangan sebuah komunitas di Kota Tegal, sampah plastik disulap menjadi tas cantik. Masih peringati Hari Santri Nasional, ribuan santri menggelar apel di lapangan Taman Mijen Semarang. Dalam peringatan itu, para santri diminta menjaga kesatuan negara. Ribuan santri dari Kecamatan Mijen mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional pada Minggu pagi. Di akhir upacara, sebagian santri menunjukkan kemampuan mereka dalam pencak silat. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Mijen berharap lewat upacara ini bisa meningkatkan semangat para santri untuk mencintai NKRI. Terutama kaum muda harus terus melanjutkan perjuangan para pejuang dengan membangun negeri. Sangat berharap dengan salah satunya diadakannya di Kecamatan Mijen ini apel semakin menambah sinergitas di antara khususnya pemuda. Bagaimana karena dipesankan oleh para pendahulu, di tangan para pemuda lah Indonesia ini negara kita ini akan menjadi negara yang lebih maju dan berkembang dan mengikuti peradaban zaman. Ribuan santri menabuh rebana bersama-sama untuk memeriahkan Hari Santri Nasional Minggu malam. Rebana diiringi sholawat itu bertujuan untuk mendoakan kesejahteraan masyarakat Grobogan. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Grobogan memenuhi alun-alun Purwodadi. Ternyata mereka hendak mengikuti acara Grobogan Istighosah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Acara semakin meriah dengan penampilan 4.444 santri yang menabuh rebana untuk mengiringi sholawat yang dikumandangkan ribuan peserta. Selain untuk memperingati puncak Hari Santri, gelaran Grobogan Istighosah juga bertujuan untuk mendoakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Ini ulang santri, supaya santri-santri itu sampai besok menjadi kenangan. Saya punya ulang tahun santri, dapat diikuti dari semua program dari pondok pesantren se-Kabupaten Grobogan, juga diikuti oleh Rijal Ansor. Di momen Hari Santri dan bersamaan Grobogan bersolawat, ini untuk kesejahteraan warga Kabupaten Grobogan dan untuk ke depan santri lebih profesional di sisi apapun. Kegiatan serupa akan digelar kembali saat Hari Santri tahun depan untuk meningkatkan silaturahmi antar santri. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan mengomentari pemanggilan dirinya oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Senin petang. Kabar beredar Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Solo FX Rudiatmo dipanggil terkait polemik bakal calon presiden. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju sebagai Capres 2024 berbuntut panjang. Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan akan memanggil Ganjar untuk klarifikasi soal kesiapannya menjadi bakal Capres. PDI Perjuangan juga memanggil FX Rudiatmo untuk klarifikasi soal dukungannya kepada Ganjar sebagai bakal Capres. Namun saat diklarifikasi soal pemanggilannya ke Jakarta, Ganjar enggan berkomentar. Kita mengamalkan DPP Pak. Terkait klarifikasi di DPP gimana Pak? Mau ikut? Ya ayo. Aku terus ya. Pamit ke. Tidak ada undangan Pak. Tidak ada undangan. Sementara itu di Jakarta, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan akan mengklarifikasi pernyataan Ganjar dan FX Rudiatmo terkait pencapresan 2024. Baginya, disiplin partai harus ditegakkan sebab tak ada kader yang memberi dukungan sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan keputusan.
Masalah capres dan cawapres ya belum ya dilakukan pengumuman oleh Bu Mega. Kita tunggu saja momentumnya. Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait dengan pernyataan. Tapi Pak GP Mania tapi bilang kalau teguran ke Dewan Kolonel ini jadi sinyal-sinyal kalau PDIP ini justru merestui Pak Ganjar. Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan. Sehingga Pak Rudi pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi. Bahkan kemudian Pak Ganjar pun juga akan kami lakukan klarifikasi atas pernyataannya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa di bidang Manajemen Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia di kampus Universitas Negeri Semarang. Pemberian gelar Doktor Honoris Causa berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Semarang pada Sabtu lalu. Muldoko mendapat gelar Doktor Kehormatan bidang Manajemen Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia pada program studi Ilmu Manajemen. Orasi ilmiah Muldoko bertajuk Strategi Pembangunan Manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan nasional dan global menuju Indonesia Emas 2045. Anugerah ini memberikan inspirasi, memberikan dampak yang luar biasa UNES maju dan juga bagi Indonesia, serta menginspirasi bagi para tokoh ya, bahwa upaya untuk membangun tradisi keilmuan itu sangatlah penting. Itu saya ingin membangun kesadaran bersama. Khairul anwar dengan harapan masuk. Gitu. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Kita harus rumah dan membaca situasi ini. Jadi kita dalam situasi yang seperti saat ini turbulensi yang luar biasa. Kita tidak bisa lagi berjalan linear, maka kita harus mengubah. Kita beralih ke informasi lain. Di tangan komunitas sampah plastik rumah tangga yang tak lagi berguna disulap menjadi beragam kerajinan yang bernilai jual. Kerajinan daur ulang sampah pun telah menjadi tambahan penghasilan bagi para perajin di Kota Tegal. Melindungi bumi dari sampah plastik menjadi prinsip dari komunitas Rutela asal Kota Tegal. Lihat saja, di tangan mereka sampah plastik disulap menjadi barang berguna. Tas cantik dengan beragam bentuk dan corak ini menggunakan beragam sampah plastik. Mulai dari bekas kopi instan, mie kemasan, minyak goreng, penyedap rasa, dan lainnya. Awalnya, anggota komunitas Rutela harus mengumpulkan sampah plastik dari warga sekitar. Sampah kemudian dibersihkan dan disortir sesuai warnanya. Setelah cukup terkumpul, dipotong menjadi lembaran sesuai ukuran yang dibutuhkan. Ketika seluruh bahan siap, mereka mulai merangkai sampah menjadi beragam tas. Tantangannya, mereka harus kreatif sehingga bisa menyesuaikan pola pada sampah menjadi barang yang indah. Kegiatan komunitas Rutela atau Runtah Tegal Laka-Laka atau Sampah Tegal yang tiada duanya ingin mengajarkan dan menyadarkan masyarakat untuk bijak mengelola sampah sehingga tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Tujuan dari komunitas ini adalah yang pertama adalah mengurangi limbah rumah tangga, yang kedua menciptakan atau membuat produk-produk limbah rumah tangga tadi menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian yang ketiga, mengedukasi kepada masyarakat untuk bijak mengolah limbah sampah rumah tangga. Setelah mendapatkan dukungan dari CSR Pertamina, komunitas yang berdiri sejak 2016 ini semakin melebarkan sayap dalam pengelolaan sampah. Dengan berbekal alat produksi, pelatihan manajemen keuangan, dan pelatihan pemasaran digital, kini komunitas Rutela tak hanya mengelola sampah plastik kemasan. Lihat saja, paralon bekas pun bisa diubah menjadi pajangan yang cantik. Pipa PVC yang sudah tak terpakai diratakan lalu dipotong sesuai bentuk. Lalu disusun menjadi pesawat, perahu, kereta api, dan pajangan menarik lainnya. Koran bekas juga menjadi sampah yang dikelola komunitas Rutela menjadi beragam vas bunga dan miniatur rumah adat. Sampah yang tak bernilai di mata sejumlah pihak ini menjadi pundi uang bagi komunitas Rutela.
Tak hanya ingin menghadirkan nilai ekonomis, dengan mengelola sampah bisa mengajak masyarakat untuk peduli atas keberlangsungan lingkungan di masa depan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.